Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum materi ini Ibu mulai, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku tulisnya dan buku paket IPA Biologi kelas 11. Bersama Bu Yeti, biologi menjadi lebih mudah. Kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang penyakit atau kelainan pada sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda yang tidak berguna lainnya. Jadi, sebelum kita membahas tentang gangguan dan penyakit yang ada di dalam ekskresi, kita harus pelajari dulu mengenai ekskresi. Apa sih yang disebut dengan ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dan sisa tubuh lainnya yang tidak digunakan oleh tubuh, dapat berupa urin, keringat, dan pernapasan dikeluarkan dari tubuh karena bersifat racun. Jika ditimbun terlalu lama, maka tubuh akan terganggu. Pada manusia, alat-alat ekskresinya yaitu paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Sedangkan pada hewan, alat ekskresinya yaitu berupa sel api, nefridium, pembuluh malpighi, dan ginjal. Tapi bahasan kita kali ini adalah yang pada manusia saja, yaitu sistem ekskresi pada manusia dan penyakit atau kelainan yang ditimbulkan oleh sistem ekskresi. Nah, kita masuk ke dalam organ pada sistem ekskresi manusia. Pertama adalah kita cukup menghafalkan dengan kata-kata paku jahat. Apa sih Bu paku jahat itu? Paku jahat itu singkatan dari paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Itu organ pada sistem ekskresi manusia. Tapi pada sistem hewan itu ada lagi, yaitu berupa sel api, nefridium, pembuluh malpighi, dan ginjal. Tapi untuk bahasan kali ini kita membahas dulu tentang sistem ekskresi pada manusia. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini mengenai kelainan pada sistem ekskresi manusia. Apa saja sih macam-macam kelainan pada sistem ekskresi manusia? Nah, untuk yang pertama adalah kelainan pada paru-paru. Seperti kita ketahui, paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Akan tetapi, paru-paru berperan dalam proses ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan air atau H2O. Ketika terjadi kelainan, bermacam-macam kelainan paru-paru. Yang pertama adalah penyakit asma. Pernah nggak kalian dengar suara ngik-ngik-ngik ketika bernapas? Nah, itu menandakan adanya penyakit asma. Penyakit asma itu disebabkan karena penyempitan pada saluran pernapasan utama pada paru-paru yang disebabkan oleh bronkospasme. Yang kedua adalah tuberkulosis atau yang disebut juga dengan TBC. Jadi, bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ketika dahak penderita itu diperiksa, maka akan ditemukan kuman tuberkulosisnya, yaitu berupa bakteri Staphylococcus yang berbentuk bulat. Kemudian yang ketiga adalah pneumonia, yaitu oksigen tidak dapat masuk karena alveolus sudah dipenuhi oleh cairan yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Selain daripada 3 penyakit itu, ada bermacam-macam penyakit lain, tapi cukup 3 dulu ya bahasannya. Untuk selanjutnya, nah, untuk gangguan yang kedua adalah
gangguan pada kulit. Gangguan pada kulit itu banyak macam-macamnya. Yang pertama contohnya adalah jerawat. Jerawat itu adalah penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak atau sebasea. Biasanya jerawat itu timbul karena kurangnya kebersihan kulit. Sehingga apa? Sehingga pori-porinya menumpuk di dalam kulit. Biasanya juga terdapat pada remaja atau yang mengalami pubertas. Ini disebabkan karena hormon. Untuk pengobatannya adalah pembersihan kulit dan pengobatan dengan obat-obat anti jerawat. Kemudian juga harus menjaga kesehatan kulit. Yang kedua adalah ringworm, yaitu timbulnya bercak di lingkaran kulit. Disebabkan oleh apa, Bu? Disebabkan oleh jamur. Biasanya jamur-jamur di kulit karena kulit kita menjadi kering. Dan untuk mengobatinya adalah dengan pengobatan obat anti jamur. Yang ketiga adalah biang keringat, yaitu tersumbatnya oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Selain ketiga itu, ada penyakit kulit lainnya. Misalnya adalah eksim. Kemudian eksim itu disebabkan oleh apa? Eksim itu merupakan penyakit kulit, warnanya kemerahan, gatal dan bersisik. Selain itu juga ada skabies. Skabies yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi ceplak atau tungau. Nah, untuk yang ketiga adalah gangguan pada ginjal. Penyakit-penyakit apa saja yang sering terjadi pada ginjal? Yang pertama adalah batu ginjal. Batu ginjal terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam pelvis renalis, sehingga menghambat keluarnya urin. Penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi mineral, garam, dan kurangnya minum air sehingga menyebabkan batu di dalam ginjal. Yang kedua adalah albuminuria, yaitu kerusakan pada glomerulus sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Yang ketiga yaitu diabetes insipidus, yaitu kurangnya hormon ADH, antidiuretik hormon, sehingga penderita banyak mengeluarkan air seni yang banyak dan minumnya juga terlalu banyak sehingga menyebabkan cepat dehidrasi. Yang keempat adalah nefritis. Ini ada di dalam buku. Kalian bisa lihat di dalam bukunya. Apa sih yang dimaksud dengan nefritis? Nefritis karena kerusakan glomerulus akibat infeksi kuman. Yang kelima adalah sististis radang pada membran mukosa. Yang keenam adalah diabetes mellitus, kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Nah, gangguan yang keempat adalah gangguan pada hati atau biasa disebut dengan liver. Yang pertama adalah penyakit hepatitis. Hepa artinya hati, titis artinya radang. Jadi radang hati. Radang hati ini disebabkan oleh virus. Virusnya adalah virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Dapat dicegah dengan vaksinasi. Yang kedua adalah penyakit kuning. Tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan sehingga cairan akan masuk ke dalam darah dan warnanya menjadi kuning. Makanya pada penderita penyakit kuning itu matanya kuning, kulitnya kuning, semuanya kuning. Nah, kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan yaitu yang pertama harus diingat ya, kita telah mempelajari organ-organ ekskresi. Apa saja? Kasih singkatan paku jahat, yaitu paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Jadi kalian cukup menghafalkan dengan itu ya, paku jahat. Yang kedua adalah kita telah mengetahui kelainan pada organ ekskresi. Yang pertama pada paru-paru, pada kulit, pada ginjal, dan pada hati. Cukup sekian dahulu ya materi yang Ibu sampaikan. Kita akan bertemu ke materi yang lain. Jangan lupa ya baca-baca buku biologinya untuk menambah wawasan kalian.
dan diisi Google Form-nya untuk absensi kalian. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, walaupun PJJ tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.